Hai, selamat datang di Kaktus IDN, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video ini, gue bakalan lanjut membahas alur cerita dari Mobuseka. Dan video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cerita sebelumnya, kalian bisa nonton video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, dan tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai dengan Leon dan Noel yang pergi ke pasar. Meskipun mengantuk, Leon telah dipaksa Marie untuk menemani Noel berbelanja. Yang mana hal itu membuat Leon terus saja mengeluh sepanjang jalan. Mendengar keluhan Leon, Noel pun langsung meminta maaf. Tetapi Leon menjawab bahwa Noel tidak bersalah, karena hal ini adalah salah Marie. Menanggapi itu, Luxion kemudian mulai mengkritik Leon, di mana Leon baru saja menyakiti perasaan Noel. Yang mana hal itu kemudian dibantah oleh Leon, karena menurut Leon dia tidak menyakiti siapapun. Terlebih moto hidup Leon adalah cinta damai. Mendengar itu, Luxion pun mulai mengingatkan Leon, di mana tindakan Leon selama ini tidak sesuai dengan motonya sendiri. Mengingat dalam 1 tahun di Republik saja, Leon sudah membuat keributan sebanyak 3 kali. Sepanjang jalan, Leon dan Luxion terus saja mengkritik satu sama lain. Sementara Noel yang melihat mereka berdua nampak terlihat cukup senang. Dan Noel juga mengatakan bahwa Leon dan Luxion nampaknya terlihat sangatlah dekat. Yang mana hal itu kemudian langsung dibantah oleh mereka berdua. Dan lalu sesampainya di pasar dengan ceria, Noel pun langsung pergi berbelanja. Sementara Luxion bertanya apakah Leon tidak ingin menanggapi perasaan Noel. Yang lalu hal itu dijawab Leon bahwa dia tidak akan melakukan hal itu. Mengingat bukankah Luxion telah menjadi mata-mata Angelica dan Olivia. Menanggapi Leon, Luxion pun lalu mengatakan bahwa dia tidak akan melaporkan perselingkuhan jika itu adalah Noel. Karena jika Leon menanggapi perasaan Noel, maka Noel akan bisa dibawa ke kerajaan Holford. Nampaknya Luxion masih saja memikirkan tentang keuntungan. Tetapi di luar dari itu, Leon memang berpikir bahwa Noel memiliki kepribadian yang berbeda dengan Angelica dan Olivia. Karena Noel lebih lincah dan juga lebih ceria. Yang mana hal itu merupakan suatu daya tariknya. Namun meskipun begitu, Leon masih berpikir bahwa Noel masih berhak mendapatkan pria yang jauh lebih baik daripada dirinya. Mendengar perkataan Leon, Luxion pun menyebut Leon sebagai pecundang yang takut untuk mengambil tindakan. Dan lalu sambil menunggu Noel, Leon dan Luxion kemudian masuk ke sebuah toko petualang, di mana di dalam toko itu terdapat obat penguat tubuh. Melihat obat itu, Leon kemudian teringat dengan obat yang diminum oleh Sergei. Dan menurut Luxion, obat ini ternyata adalah obat yang lebih rendah dari yang diminum oleh Sergei. Dari sudut pandang Leon, obat ini nampak terlihat seperti item yang bisa didapatkan dari sebuah game. Tetapi menurut Luxion, obat ini nantinya akan memberikan efek samping kepada penggunanya. Baik itu obat kualitas rendah ataupun kualitas tinggi, pasti akan tetap memiliki efek samping. Namun meskipun begitu, Leon masih berpendapat bahwa dia perlu obat semacam ini untuk digunakan sebagai kartu truf di dalam pertarungan. Dan karena Leon masih menginginkan obat ini, Luxion kemudian memutuskan untuk membuat obat modifikasinya, di mana Luxion akan menggunakan sampel obat yang dipilih Leon untuk menciptakan obat yang lebih sesuai dengan tubuh Leon. Dan lalu setelah berbelanja, Leon dan Noel pun kembali ke mansion Marie. Dan mereka membicarakan berbagai hal mengenai keributan yang diciptakan oleh kelompok Julius selama di jalan. Selain itu, karena ada kafe yang sudah buka, Leon kemudian mengajak Noel untuk makan bersama terlebih dahulu. Yang mana hal itu membuat Noel menjadi nampak gugup. Karena kafe itu berisikan banyak sekali pasangan muda. Kemudian cerita berpindah setelah pelajaran di akademi selesai. Leon saat ini bersama Marie pergi menuju ke tempat Mr. Clement, di mana tujuan mereka adalah untuk bertemu dengan Lelia. Sebelumnya, Leon tidak pernah menyangka bahwa Mr. Clement adalah pengikut dari keluarga Lespinace.
Dan Mr. Clement saat ini sudah kembali bekerja di bawah Lelia. Namun setelah sekian lama menunggu Lelia ternyata malah membatalkan pembicaraan yang akan mereka lakukan hari ini. Yang mana tentu saja hal itu membuat Marie menjadi cukup kesal. Namun Lelia masih beralasan bahwa dia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Karena itu juga untuk melindungi status sosialnya. Meskipun kesal, Leon dan Marie tidak bisa memaksa Lelia saat ini. Jadi mereka kemudian memutuskan untuk pulang ke mansion. Selama di perjalanan, Marie bertanya apakah Leon tidak marah dengan tingkah laku Lelia. Yang lalu hal itu dijawab Leon bahwa dia tentu saja marah. Tetapi Leon hanya tidak menunjukkannya saja. Selain itu, sampai saat ini Luxion juga masih belum menemukan Sergei. Yang mana hal itu memunculkan kemungkinan bahwa Sergei pergi keluar kerajaan atau dia bersembunyi. Sebelumnya Sergei telah dikalahkan hanya dengan satu pukulan saja. Yang mana menurut Marie hal itu pasti melukai harga diri Sergei. Dan Sergei pasti juga akan membenci Leon. Menanggapi itu, Len pun mengatakan bahwa itu adalah konsekuensi karena telah mengganggunya. Kemudian beberapa menit setelah itu, Len dan Marie akhirnya sudah sampai di mansion. Namun Yumeria malah terjatuh di lantai saat dia menyambut kedatangan Leon dan Marie. Tetapi berbeda dari biasanya, Kel anehnya tidak ikut menyambut kedatangan mereka. Melihat itu, Len pun bertanya di manakah Kel saat ini. Yang lalu dijawab Yumeria bahwa dia mungkin ada di gudang belakang. Dan benar saja Kel saat ini memang berada di sana. Dan nampaknya Kel sedang mencoba untuk menaiki armor Arrogance. Sejak pertarungan sebelumnya, Len menaruh armor Arrogance dan armor kelima idiot di dalam gudang. Dan Luxion yang melihat Kel kemudian mengatakan bahwa Kel tidak akan bisa menggunakan Arrogance. Sementara Leon yang ada di sebelah Luxion bertanya apakah Kel mencoba untuk mengemudikan Arrogance. Bagi Marie, Yumeria, dan Cordelia, mereka tidak tahu apa tujuan Kel saat ini. Tetapi sebagai seorang lelaki, Leon tahu bahwa setiap anak laki-laki sangat ingin mengemudikan mesin armor. Mengetahui itu, Marie pun langsung menegur Kel untuk meminta izin kepada Leon terlebih dahulu. Karena sebagai kesatria dan bangsawan, mesin armor adalah alat pelindung yang sangatlah penting. Dan hal itu tidak boleh disentuh tanpa alasan yang jelas. Dan pada umumnya, orang yang melanggar hal itu akan mendapatkan hukuman yang berat. Tetapi Kel sendiri tahu bahwa Leon tidak mungkin akan memberikan hukuman kepadanya. Dan benar saja, Len ternyata malah menawari Kel untuk duduk bersama di dalam Arrogance. Akan tetapi, Luxion ternyata malah menolak hal itu. Armor Arrogance adalah armor khusus yang dibuat untuk Leon. Selain itu, seorang elf tidak akan bisa mengaktifkan armor menggunakan sihirnya. Mengingat para elf memiliki jenis sihir yang cukup berbeda dengan manusia. Kel memang setengah manusia. Tetapi hal itu ternyata malah akan membuat hal ini menjadi lebih buruk lagi. Karena campuran sihir manusia dan elf di dalam tubuh Kel akan menjadi sesuatu yang berbeda. Saat ini Len benar-benar dimarahi karena sikap ceroboh yang hampir meminjamkan armornya. Sementara Yumeria mencoba untuk menasihati Kel. Tetapi Kel ternyata malah membantah perkataan dari Yumeria. Di mana Kel mengatakan bahwa Yumeria harus memikirkan pekerjaannya sendiri terlebih dahulu. Dibanding Kel merasa bahwa Yumeria sering melakukan kesalahan. Selain itu, Kel menyuruh Yumeria untuk tidak memarahinya seperti seorang ibu. Karena Yumeria masih tidak bisa melakukan apapun tanpanya. Mendengar perkataan Kel, Yumeria pun langsung menjadi terdiam karena terkejut. Dan Yumeria kemudian mulai merasa bersalah terhadap Kel. Sementara Kel kemudian pergi setelah dia mengatakan itu. Melihat pertengkaran ini, Len lalu bertanya ke Luxion, bukankah ini menjadi masalah yang lebih rumit? Padahal jika mereka mengizinkan Kel untuk duduk di kursi pengemudi, Kel pasti tidak akan bersikap seperti ini. Mendengar itu, Luxion pun menjawab, apakah Leon benar-benar tidak mempermasalahkan hal ini?
Arrogance adalah senjata yang Luxion siapkan untuk Leon. Selain itu, armor memang dibuat untuk melindungi anak-anak di dalam medan pertempuran. Jadi tidak sepantasnya jika anak-anak yang mengemudikan armor itu. Mendengar penjelasan Luxion, Leon pun akhirnya teringat dengan tujuan dia mempersiapkan Arrogance. Dan lalu bersama dengan Marie, mereka berdua kemudian menyuruh Yumeria untuk tidak mengkhawatirkan Kel. Tetapi Yumeria masih merasa bersalah dan berpikir bahwa dia memang tidak pantas sebagai seorang ibu. Yang mana pemikiran itu kemudian membuat Yumeria benar-benar frustasi. Kemudian pada malam harinya Yumeria duduk di halaman belakang sambil memegang tunas pohon suci sendirian. Yumeria saat ini masih memikirkan tentang pertengkarannya dengan Kel. Tetapi tak lama setelah itu Aidiel ternyata tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian cerita berpindah ke tempat persembunyian Sergei, di mana Sergei saat ini sedang membahas rencana dengan orang yang berasal dari kerajaan Rasel. Orang itu memiliki nama Capino. Selama beberapa hari ini, Capino ternyata telah menyusupkan tentara kerajaan Rasel satu persatu. Dan ditambah dengan kapal terbang yang sudah mereka siapkan, Capino berpikir bahwa Republik Alzer akan mudah untuk dikuasai. Dan lalu tak lama setelah merencanakan semua itu, Aidiel akhirnya sudah muncul lagi, di mana Aidiel lalu mengatakan bahwa persiapan sudah selesai untuk dilakukan. Melihat kemunculan Aidiel, Capino pun menjadi bertanya-tanya. Karena ini adalah pertama kali baginya untuk melihat lost item yang bisa berpikir sendiri. Dan karena itulah Capino pun menjadi cukup khawatir. Menanggapi Capino, Aidiel lalu mengatakan bahwa dia tidak akan mengkhianati Sergei. Bagi kerajaan Rasel, kerajaan Holford merupakan musuh mereka. Dan karena Leon merupakan sebuah ancaman, kerajaan Rasel kemudian memanfaatkan bantuan Sergei untuk menyingkirkan Leon. Dan ternyata untuk mengalahkan Leon yang menggunakan Arrogance, Aidiel sudah menyiapkan sebuah armor khusus kepada Sergei. Armor ini memiliki jumlah kaki 4 dengan tubuh humanoid pada bagian atasnya. Dan Aidiel mendesain armor ini khusus untuk mengalahkan Arrogance. Jika Arrogance memiliki arti sombong, maka Aidiel menamai armornya dengan nama Gia, yang mana Gia memiliki arti sebagai keinginan yang kuat. Mendengar penjelasan Aidiel, Sergei nampaknya terlihat cukup puas akan hal itu. Sementara itu, di sisi lain, Leon saat ini tengah berkunjung ke kediaman keluarga Roll. Di mana saat berada di sana, Leon melihat Albergue yang nampak terlihat frustasi karena Albergue sudah lelah untuk mencari Sergei. Luxion saat ini juga masih belum menemukan Sergei, tetapi Leon yakin bahwa Sergei pasti sedang melakukan sesuatu di tempat lain. Dan lalu setelah mengobrol dengan Albergue, Leon pun pergi untuk menemui Lois. Melihat Leon yang datang, Lois pun mulai mengeluh di samping Leon. Karena semenjak posisi ahli waris Sergei dicopot, ada banyak pria yang mulai mendekatinya. Dan hal itu mungkin karena mereka ingin mengambil posisi kepala keluarga Roll selanjutnya. Mendengar curhatan Lois, Leon pun bertanya apakah Lois saat ini sedang mengkhawatirkan Sergei. Yang lalu hal itu dijawab Lois bahwa itu tidak benar. Tetapi meskipun begitu, Lois juga sudah ikut untuk mencari Sergei sebelumnya. Dan jika Sergei memang sudah mati, Lois masih berpikir untuk menemukan jejak kematiannya. Mendengar itu, Leon pun mengatakan bahwa Sergei tidak akan mati dengan mudah. Selain itu, Leon kemudian mencoba untuk menghibur Lois. Dan setelah selesai berbicara dengan Lois, Leon pun akhirnya kembali lagi ke mansion Marie. Seperti biasa, Leon selalu disambut Cordelia ketika sampai di mansion. Dan menanggapi itu, Leon pun bertanya tentang kondisi antara Kel dan Yumeria saat ini. Yang kemudian dijawab Cordelia bahwa mereka masih tidak ada perkembangan. Marie dan yang lainnya sudah mencoba untuk membantu mereka, tetapi Kel ternyata masih saja keras kepala. Mendengar itu, Leon kemudian menyuruh Cordelia untuk tetap mengawasi Kel dan Yumeria. Dan jika masih sama saja, Leon berniat akan mengirimkan Yumeria kembali ke keluarganya. Mengingat pertengkaran mereka berdua juga berpengaruh ke dalam tugas-tugas mereka.
Dan lalu tak lama setelah pembicaraan Leon dan Cordelia, mereka tiba-tiba mendengar suara Marie dan kelima pangeran idiot. Dan ternyata Julius dan yang lainnya saat ini tengah meminta sesuatu kepada Marie. Seperti Julius yang ingin berternak ayam hingga Greg yang meminta peralatan untuk membangun ototnya. Semua permintaan mereka tentu saja langsung ditolak oleh Marie. Tetapi Jill ternyata sudah membeli sebuah peralatan set teh yang baru. Mengetahui itu, Marie pun langsung melayangkan tendangannya tepat ke wajah Jill. Sementara Carla pergi untuk menukar peralatan teh itu dengan uang lagi. Melihat pemandangan ini, Cordelia pun bergumam apakah mereka memang benar-benar bangsawan yang telah dinantikan oleh kerajaan. Cordelia nampak benar-benar kecewa ketika melihat Julius dan yang lainnya. Sementara Leon hanya tertawa ketika melihat mereka. Sementara itu, di halaman belakang, Yumeria saat ini sedang melihat langit dengan tatapan mata yang kosong. Melihat ibunya, Kel kemudian memberitahu bahwa Leon sudah datang. Jadi Yumeria harus segera bekerja lagi. Menanggapi Kel, Yumeria malah bertanya apakah Kel sudah tidak memerlukan ibunya lagi. Dan apakah tidak masalah jika dia sudah tidak ada di sini. Mendengar Yumeria, Kel hanya pergi sambil memalingkan wajahnya saja. Yang mana hal itu membuat Yumeria berpikir bahwa Kel akan baik-baik saja tanpanya. Jadi karena itulah Yumeria pun pergi dan masuk ke dalam mobil yang ada di sekitar mansion. Di dalam mobil itu ternyata sudah ada Ideal, dimana sambil menjalankan mobilnya, Ideal lalu mengatakan bahwa dia akan memberikan tugas yang penting kepada Yumeria. Kemudian keesokan harinya semua orang saat ini sedang berkumpul. Dan Kel saat ini nampak terlihat frustasi karena Kel tahu bahwa semua ini terjadi karena dia telah menekan ibunya. Melihat Kel yang menyalahkan dirinya sendiri, Marie dan Carla mencoba untuk menghiburnya. Sementara Leon beserta Julius dan yang lainnya mencoba untuk memikirkan ini dengan serius. Yumeria tidak mengenal siapapun di Republik Alzer, jadi sulit untuk membayangkan jika dia melarikan diri. Terlebih Luxion juga masih belum bisa menemukannya. Memikirkan ini, Greg pun bertanya ke Luxion mengapa Luxion tidak bisa menemukan Yumeria. Mendengar itu, Luxion ternyata malah menyuruh Greg untuk diam. Seperti biasa, tanggapan Luxion akan menjadi cukup dingin jika itu bukan Leon. Dan lalu karena merasa bersalah, Leon kemudian memutuskan untuk cuti dari akademi. Selama ini, Leon hanya terfokus untuk menjaga Noel dan tunas pohon suci. Jadi karena itulah Leon memutuskan untuk mencari Yumeria. Dan sebelum itu, Leon berniat untuk bertemu dengan Lelia terlebih dahulu. Kemudian beberapa waktu akhirnya telah berlalu. Dan di tempat Lelia saat ini, Lelia baru saja mendapatkan surat dari Leon. Menanggapi itu, Lelia kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat Leon karena dia juga ingin membicarakan sesuatu. Tetapi ketika Lelia akan pergi, Emil ternyata tiba-tiba menghentikan Lelia karena hari ini kerabat Emil ternyata akan datang untuk menemui mereka. Sebelumnya, Lelia pernah menolak ajakan Emil ketika Lelia akan pergi ke dungeon bersama Sergei. Jadi saat ini Emil mencoba untuk membawa Lelia. Akan tetapi Lelia ternyata masih memaksa untuk pergi. Dan kali ini Lelia menggunakan alasan untuk menjenguk Noel. Mendengar itu, Emil pun bertanya apakah Noel saat ini sedang sakit. Tetapi hal itu ditanggapi oleh Ideal bahwa Noel baik-baik saja. Dan alasan mengapa Noel tidak masuk akademi hari ini hanya karena dia mengambil cuti untuk mencari pelayan Leon yang telah hilang. Mendengar itu, Lelia pun menjadi marah kepada Ideal. Sementara Emil menjadi cukup senang dengan laporan Ideal. Tetapi meskipun begitu, Lelia masih saja mencoba untuk menolak ajakan Emil. Dan kali ini dengan alasan bahwa dia tidak bisa pergi ke pesta sebelum Sergei ditemukan. Mendengar itu, wajah Emil pun langsung menjadi sedih. Sebenarnya Emil tahu bahwa hubungan Lelia dan Sergei tidak hanya sebatas teman saja. Tetapi Emil masih mencoba untuk melupakan masa lalu dan terus melanjutkan hubungan di masa depan.
Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.